much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di YouTube channelku Adiba Salsabila, seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Share lagi kegiatan aku budgeting ya teman-teman, tetap di budgeting. Alhamdulillah aku udah mulai konsisten upload budgeting ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sudah sampai di titik ini ya teman-teman. Alhamdulillah masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih diberikan rezeki yang cukup ya teman-teman. Disclaimer ya, aku tidak bermaksud pamer ataupun ria. Di sini aku cuma membagikan kegiatanku atau aktivitas aku dalam mengelola keuangan rumah tangga. Semoga kalian bisa terinspirasi dengan caraku ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku mau share budget plan aku di bulan Juli ya teman-teman, 2024. Nah, di bulan Juni kemarin aku nggak bikin budget plan bulanan ya teman-teman. Nah, jadi di bulan ini aku mau bikin lagi nih budgeting di bulan Juli. Nah, ini budgeting bulanan ya teman-teman. Nanti untuk video berikutnya aku share lagi untuk budgeting mingguan ya teman-teman. Jadi aku gabungin dulu dalam 1 bulan. Setelah itu aku akan bagi menjadi 4 ataupun 5 minggu ya teman-teman dalam budget per bulan ini. Terutama untuk belanja bulanan, belanja mingguan, telur, kebutuhan anak, dan uang jajan ya teman-teman yang aku budgetkan per minggu. Nah, aku tag video ini di tanggal 25 Juni ya teman-teman. Jadi di tanggal 25 itu tuh aku bikinnya pagi ini untuk budget plannya. Lalu untuk gajian pasu itu cairnya di sore hari tanggal 25 ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang lebih cepat untuk gajiannya. Biasa itu di tanggal 28 ataupun tanggal 1. Makanya sekarang aku budgetingnya mingguan ya teman-teman, karena gajian pasu dan juga gajian aku itu berbeda. Gajian aku itu di tanggal 1 ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada rezeki yang bisa ditunggu setiap bulannya ya teman-teman. Dan by the way, video ini bakalan aku tayangin di tanggal 1 Juli ya teman-teman, di hari Senin, pas di hari ulang tahun aku ya teman-teman. Alhamdulillah sudah bertambah lagi usia. Semoga semakin bijak dalam segala hal ya teman-teman. Spill untuk budgetnya nanti ya di akhir video. Jadi sambil aku tulis-tulis dulu, aku mau sharing-sharing nih tips-tips memulai budgeting ya teman-teman. Untuk yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dalam petualangan mengelola keuangan, meraih stabilitas finansial melalui seni budgeting yang cerdas. Dalam dunia yang serba dinamis seperti saat ini, kemampuan untuk mengelola keuangan dengan efektif telah menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan mencapai tujuan finansial. Di tengah arus pengeluaran dan kebutuhan yang selalu berubah, rancangan anggaran yang tepat adalah peta jalan yang akan membimbing kita melewati jalan yang tak terduga. Mari kita berlayar melalui strategi-strategi brilian dan langkah-langkah praktis yang akan membantu kita mengontrol pengeluaran, berinvestasi dengan bijak, dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih stabil. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip sederhana namun efektif, kita akan menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang cerdas adalah kuncinya.
siap untuk memulai perjalanan menuju keuangan yang lebih sehat dan sukses. Mari kita mulai dengan tips mengelola keuangan dengan cara budgeting yang akan membuka pintu menuju kebebasan finansial yang kita idamkan. Gimana nih teman-teman, masih ragu untuk memulai budgeting? Yuk dimulai dulu. Tips yang pertama nih teman-teman, mengelola income atau sumber penghasilan. Di tengah upaya mengelola keuangan dengan bijak melalui proses budgeting, tips mengelola keuangan yang pertama dan esensial adalah memahami dan mengidentifikasi sumber pemasukan teman-teman. Pemasukan atau income merujuk pada semua aliran uang yang masuk ke dalam keuangan kita dalam jangka waktu tertentu. Memahami dengan baik sumber dan jumlah pemasukan kita menjadi fondasi penting dalam merancang anggaran yang efektif. Pemasukan dapat berasal dari berbagai sumber seperti gaji dari pekerjaan utama, pendapatan sampingan, investasi, bisnis yang berjalan, hingga dana dari bantuan keluarga atau tunjangan lainnya. Pemasukan juga bisa bersifat periodik, seperti bulanan atau mingguan, atau bisa bersifat irregular jika kamu memiliki pendapatan yang tidak konsisten dan freelance atau proyek-proyek tertentu ya teman-teman. Langkah pertama dalam menghadapi aspek pemasukan saat memulai budgeting adalah menyusun daftar lengkap dari semua sumber pemasukan teman-teman ya. Pastikan untuk mencantumkan jumlah yang pasti atau perkiraan jumlah yang masuk dari setiap sumber. Jangan lupa juga untuk memperhitungkan pajak atau potongan lain yang mungkin ada pada pemasukan kalian ya teman-teman. Dengan pemahaman yang jelas tentang pemasukan kalian akan memiliki gambaran lebih baik tentang beberapa jumlah uang yang masuk setiap periode. Hal ini akan menjadi titik awal yang kokoh untuk merancang alokasi dana dan mengatur prioritas pengeluaran kalian secara bijaksana dalam anggaran ya teman-teman. Yang kedua, mengelola expense atau pengeluaran. Pengeluaran merujuk pada semua biaya dan belanjaan yang kamu keluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tips mengelola keuangan yang kedua adalah memahami dan mengelola pengeluaran dengan efektif. Ini adalah langkah kunci dalam mencapai keseimbangan keuangan yang diinginkan. Pengeluaran dapat terbagi menjadi beberapa kategori termasuk namun tidak terbatas pada biaya rutin. Ini mencakup pengeluaran harian atau bulanan seperti sewa, tagihan transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Makanan dan gaya hidup termasuk belanja bahan makanan, makan di luar, rekreasi, hiburan, kegiatan dan hobi. Pengeluaran kesehatan seperti biaya asumsi kesehatan, obat-obatan, kunjungan dokter, dan perawatan kesehatan lainnya. Utang dan pembayaran jika kamu memiliki pinjaman atau utang, pembayaran bulanan harus masuk perhitungan dalam anggaran. Untuk biaya pendidikan, kursus, atau pelatihan yang mungkin diperlukan. Investasi dan tabungan, jangan lupa untuk mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Untuk dana darurat sangat penting untuk menghadapi musibah tak terduga atau keadaan darurat. Langkah kedua adalah menyusun daftar lengkap dari semua pengeluaran yang kamu miliki. Kelompokkan pengeluaran tersebut di dalam kategori yang relevan. Selanjutnya, tetapkan jumlah yang dikeluarkan untuk setiap kategori. Ini dapat dilakukan dengan mengamati catatan keuangan kamu dari beberapa bulan sebelumnya, sehingga kamu mendapatkan gambaran yang akurat. Setelah kalian identifikasi dan memahami pengeluaran masing-masing, kamu dapat mengevaluasi pos-pos mana yang dapat dikurangi pengeluarannya, mengalokasikan lebih banyak dana untuk tabungan atau investasi, dan memprioritaskan pengeluaran penting. Dengan memiliki visibilitas yang jelas tentang pengeluaran, kalian dapat merencanakan anggaran yang lebih efektif dan mengarahkan keuangan kalian menuju tujuan keuangan yang lebih mapan. Yang ketiga, mengatur cara menabung. Nah, banyak banget metode-metode menabung yang kalau aku jelasin di sini nggak bakalan sempat ya teman-teman. Jadi, untuk persingkatnya, metodenya ada yang dari metode harian, mingguan, dan juga bulanan ya teman-teman.
Di sini aku pakai metode bulanan dan mingguan ya teman-teman. Aku belum coba metode yang harian, itu gimana belum aku coba. Jadi aku juga tidak menggunakan prinsip 50 30 20 gitu ya teman-teman. Aku bagi sesuai kebutuhan aku dan rumah tanggaku ya teman-teman. Maksudnya dalam keluarga kecilku gitu. Nah, yang keempat, alokasi untuk investasi. Memiliki rencana investasi yang baik dapat membantu kamu memaksimalkan potensi keuntungan jangka panjang. Yang kelima, alokasi menabung saat promo season. Manfaatkan penawaran dan diskon khusus adalah langkah cerdas bagi kamu yang ingin memperkuat tabungan. Manfaatkan promo-promo cashback dari transaksi sehari-hari yang pada akhirnya akan menambah uang tabunganmu secara pasif. Itulah tips mengelola keuangan yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan dan mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Diperlukan manajemen keuangan yang cermat untuk mengelola uang masuk dan keluar agar kondisi finansial tetap aman dan terhindar dari risiko kekurangan atau hutang. Nah, itu dia teman-teman tips yang aku pakai untuk mengelola keuangan aku. Nah, jadi kembali lagi ya ke videonya. Untuk saving dan kewajiban aku di bulan Juli seperti biasa, ada tabungan rumah 1 juta, arisan bulanan 500.000 dan arisan posyandu 440.000 ya teman-teman, maaf. Jadi totalnya 1.540.000 untuk saving dan kewajiban. Lanjut untuk living, untuk kategori belanja bulanan aku budgetkan 350.000 dalam sebulan. Nanti aku akan bagi di minggu pertama 200.000, lalu di minggu kedua, ketiga, dan keempat sebesar 50.000 ya teman-teman. Untuk belanja minggu pertama sampai minggu keempat aku budgetkan 120.000 ya teman-teman semua. Lanjut untuk minggu kelima aku budgetkan cuma 60.000 ya, karena ini cuma beberapa hari aja. Di kategori selanjutnya ada telur, aku budgetkan 1 bulan 60.000 atau per minggunya 15.000 ya teman-teman. Untuk kebutuhan anak aku budgetkan 700.000, uang jajan 270.000, kota 150.000, keperluan suami 150, family time 100.000, dan dana darurat 140.000. Total living 2.460.000. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.